Ardela, Putri, Faris, tolong on cam dulu. Alfian, Geral, Bintang, Ivania. Oke, perkuliahan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi bersaing ya. Jadi mungkin Pak Iqnal waktunya nggak banyak ya karena harus pindah mengerjakan yang lain, harus mengerjakan jurnalistiknya, kampus dan lain sebagainya. Jadi saya usahakan ketemu Anda sekalian walaupun hanya 20 menit ya untuk memastikan bahwa kegiatan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik. Baiklah, kalau sekarang kita bicara strategi bersaing, apa aja ya? Artinya apa aja yang kita lakukan dalam kehidupan ini semuanya persaingan. Anda kuliah di sini pun juga bersaing gitu ya. Anda bersaing dengan kampus-kampus lain karena apa? Karena juga di teknik industri tidak hanya di sini saja gitu ya. Ada teknik industri di program studi teknik industri di universitas yang lain. Ketika Anda nanti lulus juga akan persaingan gitu. Kalau diambil nanti Anda PNS yang biasanya paling banyak PNS-nya itu di Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Dinas Tenaga Kerja membutuhkan 2 orang saja yang daftar berapa? 150 orang biasanya teknik industri. Pak Yitno tahun 2004 itu di Jombang hanya ada 2 formasinya. Yang daftar 150 orang. Dari mana saja? Dari seluruh Jawa Timur, bayangkan. 2 kursi diambil oleh 150 orang dari Jawa Timur itu. Dan yang siap punya duit cogokan rata-rata 150 jutaan, banyak orang gitu ya. Jadi persaingannya waktu itu tahun 2004 kita ya pasti kalah karena kita nggak punya uang. Itulah adalah persaingan itu ya. Mungkin sekarang mungkin lebih baik lah proses seleksinya. Anggap aja tahun itu saya dari 200 pertanyaan saya yang nggak paham sekitar 10 pertanyaan gitu. Yang lain bisa dijawab oleh Pak Yitno. Bayangkan kalau dari 200 perkiraan kan nilai saya masih 90 gitu. Gitu aja nggak lolos itu ya, nggak lolos kita. Ya mungkin saya nggak punya uang dan lain sebagainya. Ya itulah persaingan gitu ya, persaingan. Hidup ini serba bersaing. Kalau tidak bersaing atau tidak berkompetisi, nggak rame gitu ya. Oke. Bagaimana persaingan antara Honda dan Yamaha yang memiliki fitur yang sama gitu ya? Anda bayangkan produk ini gitu ya, persaingan antara Scoopy dan Vino gitu ya. Nah, Anda diluncurkan tahun 2006 gitu ya, kapasitas mesin Vino 113 cc itu. Kapasitas Scoopy 108 cc itu. Kapasitas bahan bakarnya Vino 4,1 liter. Scoopy 3,5 liter. Dan harganya Vino ya waktu itu ya, waktu tahun 2006 13 juta. Sekarang Vino itu 18 sampai 21. Yang Vino itu 21, kalau Honda Scoopy-nya mungkin 18 ya, di atas hampir-hampir sama 20. Nah, ini persaingan usaha gitu ya yang di lapangan atau di tempat saat ini banyak kita temui. Anda tahu persaingan antara Astra ya di kelompoknya Astra ada Toyota Ayla, ada Toyotanya Agya, terus kemudian Daihatsu-nya adalah Ayla. Ada yang Avanza dan Xenia, persaingannya sangat ketat banget.
model-modelnya sangat ketat. Tapi mereka direkrut menjadi satu ya di bawah naungan Astra gitu. Nah, akhirnya bersaingnya berkurang. Tetapi konsumen tetap dibuat bersaing, nggak boleh, nggak panas-panasan kalau ya itu memang strategi perusahaan. Jadi ketika Scoopy mengeluarkan tambahan apa gitu ya, Fish Engine, kemudian tambahan fitur apa gitu, bisa untuk ngecas HP dan lain sebagainya. Ya Vino nggak mau kalah, dia pakai lebih panjang, terus kemudian kapasitas CC-nya lebih besar seperti itu. Harus terus bersaing, kalau enggak dan persaingan itu diciptakan gitu ya. Kenapa pertandingan sepak bola itu juga dibiarkan kalau ada yang saling membunuh gitu ya. Terus kemudian ya itu dibuat seperti itu ya, memang dibuat harus bersaing. Arema dan Persebaya itu harus dibuat terus, suasananya nggak boleh didinginkan. Kalau seperti itu dingin terus santai, terus mereka tidak ada fanatiknya, rugi ya. Kalau selama tidak ada kefanatikan rugi karena kompetisinya akan hilang gitu ya. Nanti orang akan arah-arah delok Persebaya wis gak penting mainnya elek terus. Arema ya wis gak penting. Tapi kalau dibuat fanatik bahkan mainnya elek, bah mainnya api ya digerakkan jiwanya gitu ya. Ya memang dibuat kompetitor, kompetisi, persaingan seperti itu dibuat bagi perusahaan-perusahaan ya ada strateginya ya, disebut dengan strategi bersaing. Oke, bagaimana persaingan antara KFC dan McD gitu ya. Visinya KFC adalah menjadi restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia gitu ya. Misinya McD apa? Menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia gitu ya. Jadi kalau satunya pengen menjadi nomor 1, yang satunya pengen menang di bidang pelayanan seperti itu. Itu yang dijalankan. Misinya memperkokoh citra merek KFC dengan strategi-strategi yang kreatif. Kemudian misinya McD apa? Jadi sama-sama kalau KFC apa ikon bonekanya. Kalau McD kan ikon bonekanya kan ini ya, apa badut gitu ya. Kalau KFC tahu nggak ikon bonekanya? Tuh yang mirip kelinci itu yang bajunya coklat gitu ya. Nah, tetapi McD dibesarkan dengan logonya saja McD gitu. Kalau KFC dengan wajahnya pemiliknya ini ya, jadi mereka bersaing secara ketat. Oke, KFC apa kelebihan KFC dibandingkan McD? Ya, jika dilihat antara KFC dan McD, maka kelebihan produk KFC adalah makanan yang disajikan lebih, artinya KFC, maka kelebihan KFC yaitu makanan yang disajikan berbasis ayam, gitu ya. Potongan ayamnya lebih besar, gitu ya. Kemudian KFC lebih awal dibuka di Indonesia pada Oktober 79. Jadi kalian orang tua kalian baru lahir itu KFC sudah ada, gitu ya. Jadi mungkin orang tua kalian masih kelas 6 SD, KFC sudah buka gitu ya. Nah, menurut beberapa pelanggan rasa ayam gorengnya lebih enak dibandingkan ayam goreng McD. Oke, KFC juga tidak mau kalah. Apa KFC? Maskot McD? Apa yang menjadi kelebihan McD itu? Mr. Ronald gitu ya. Jadi lebih dikenal dan disukai anak-anak karena lucu gitu ya. Jadi Mr. Ronald, maskotnya yang tadi badut itu, Mr. Ronald itu lebih lucu gitu ya dibandingkan KFC yang orang tua gitu ya, yang tidak makanya KFC akhirnya merubah ikonnya, tidak lagi ikonnya Mister ini ya, yang KFC itu ya, bapak yang menciptakan itu, dia berubah lagi punya ikon yang dari mirip apa ya, mirip hewan kelinci ya itu ya, hewan kelinci atau kucing itu ya, jadi yang baju coklat itu. Nah, terus kemudian inovasi penjualnya McD bermacam-macam. Sekarang ada burger, ada. Tapi KFC juga kayaknya ada ya, kentang goreng dan lain sebagainya gitu. Dia harus menyesuaikan, kalau enggak bisa gitu. Ada juga makanan lokal gitu yang seperti ada tambahan sup dan lain sebagainya. Jadi saya tidak tahu apakah itu di KFC atau di McD. Saya jarang sekali makan makanan cepat saji, jadi jarang cangkruk ke sana. Tapi ada beberapa varian yang dia keluarkan itu untuk menunjukkan bahwa ini local wisdom, kearifan lokal gitu ya. Jadi mungkin tambahan ada kopi, ada tambahan es krim rasa kopi dan lain sebagainya. Itu adalah local wisdomnya dia supaya ya strategi bersaingnya supaya mengena gitu ya. McD terus apa dengan proses
menerima kayak ini ya, kayak seperti hantaran, terus kemudian kayak menerima seperti acara ulang tahun dan lain sebagainya, ada EO-nya, walaupun toh mereka sebetulnya EO-nya itu di pusat gitu ya. Jadi mereka ada beberapa tim, beberapa orang karyawan medis katanya, ada beberapa tim yang melayani EO itu, dan itu berkeliling gitu ya, dia keliling gitu ya. Nah, itu salah satu upaya agar dalam strategi bersaing ini dia menang. Oke, yang berikutnya yang ini. Nah, apa yang Anda lihat gini ya, jadi ini tugasnya dulu yang, tapi nggak sekarang ya. Jadi Coca-Cola gitu, Fanta, Pepsi, terakhir Bicola ini, yang Bicola ini ya. Jadi Anda lihat, nah persaingan bener ini ya. Jadi Coca-Cola itu, Fanta, Pepsi, Bicola itu ya. Dia mau apa kalau sudah ada gambar seperti ini, persaingan usahanya apa yang mau ditampilkan? Apa yang dia mau 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 apa dari gambar ini, apa yang Anda deskripsikan? Apa? Lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Lebih besar ya. Lebih besar. Apalagi kira-kira? Bicolanya, Pak. Lebih apa lagi? Lebih jumbo. Lebih apa? Lebih jumbo. Lebih jumbo. Ada lagi kira-kira? Kira-kira berkaitan dengan nutrisi, gizi dan lain sebagainya apa? Tapi actually Coca-Cola memang lebih enak, Lebih Pak. enak. Jauh dari Coca-Cola rasanya, meskipun lebih sedikit. Iya. Terus kalau dari gambar ini apa persepsinya Mas Ervian? Apa? Kira-kira Yang ceweknya. ceweknya lebih cantik. Jadi Iya. jadi yang mau dipesankan dari iklan ini adalah Coca-Cola, Fanta, Pepsi itu tidak mengandung lemak jenuh yang tinggi, sehingga dia tetap walaupun minum Bicola dia tidak akan mengalami kegemukan seperti Bicola gitu ya. Jadi ini fat, dia mengandung lemak jenuh yang berlebihan, ketika dikonsumsi ya bikin gemuk gitu ya, maunya dia mau nyerangnya ke sana gitu ya, Ya, nyerangnya ya, mau ya, ke ya. sana gitu. Jadi pesannya itu zero, ini zero fat, zero lemak. Yang ini menggunakan lemak gitu ya. Jadi dia mau pesannya ke arah sana gitu ya. Jadi iklan ini gitu. Tapi ini diskriminatif ini sebenarnya ya. Diskriminatif. Tapi ya nggak apa-apa, namanya persaingan usaha gitu. Dia sama-sama dibayar ini. Itu. Yang masalahnya sing Bicola ini dia ya pede saja karena sudah dibayar untuk menjatuhkan atau bersaing secara ketat gitu ya. Oke, ada beberapa yang harus Anda pahami adik-adik mahasiswa, bahwa lingkungan persaingan itu terdiri atas apa aja. Satu, yang pertama adalah pendatang baru, new entry, new entrant. Jadi ketika Adibuana ini ya bersaing dengan siapa ya, dilihat sekelilingnya ada kampus baru, oh, ternyata UNER itu akan mendirikan teknik industri, gitu kan lucu gitu ya, yang UNER itu. Karuan ITS sudah punya gitu ya. Pada waktu kita dulu mendirikan teknik industri ya sama ITS di nih. Iki kampus Pegri kok, yang biasanya guru kok lakah ngedek nih teknik ya apa ya itu. Berarti new entrant, ketika kita mendirikan sesuatu ada pendatang baru itu sebagai ancaman ya, sebagai threat gitu, sebagai ancaman. Anda bikin pentol bakso gitu ya, yang bunder-bunder, tetanggamu langsung bikin pentol bakso dengan bentuk kotak, pentol kotak gitu ya. Jadi ya persaingan gitu, sudah persaingan. Anda punya pacar gitu, terus ditikung pacarnya lagi gitu ya, itu namanya persaingan gitu ya. Jadi ya hidup ini perlu bersaing gitu ya. Ya, sing biasa-biasa nikung berarti Anda itu ancaman ya, threat gitu ya. Rekan-rekan mahasiswa, hati-hati yang cowok nih, yang bisa biasa nikung temennya gitu. Tapi di teknik itu ngetren itu ya. Pacarannya sama ini, setelah wisuda nikahnya sama temannya. Itu ngetren tanya kakak kelas itu ya, angkatan 2016 gitu ya. Pacarannya sama si A, ternyata menikahnya sama si B gitu ya. Itu sudah menjadi budaya di teknik industri. Tanya itu Pak Nusron ya, yang Pak Nusron itu cuma Pak Nusron istrinya ini teknik lingkungan gitu ya, teknik lingkungan. Tapi coba ditanya juga, dulu pacarannya Ibu Nusron sama Pak Nusron apa enggak gitu ya? Mungkin sama temannya Pak Nusron terus menikahnya sama Pak Nusron ya, kayak gitu ya. Jadi
lagi ngetren kayak itu. Itulah persaingan tadi, persaingan. Pendatang baru, new entrant. Biasanya konsumen kalau ada yang baru itu pasti dibuat nyaman itu ya, dipurahkan diskonnya, terus kemudian diberi bonus dan sebagainya. Yaitu perkembangan ya. New entrant adalah sebagai 5 kekuatan atau pendatang baru, 5 ancaman yang memiliki kekuatan di dalam lingkungan persaingan. Berikutnya adalah antar perusahaan atau sering disebut gudang garam ya. Ini sesama ya. Jadi gudang garam kemudian Sampurna begitu saling bersaing. Dan bahayanya kalau bargainingnya sesama perusahaan begini, ya kayak tadi Coca-Cola, Big Cola, terus Pepsi itu kan ya sebenarnya semua minuman yang mengandung soda gitu ya, mengandung soda. Nah, terus apa yang biasanya terjadi adalah bagaimana perusahaan manajemen atau dapat meningkatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Ya kalau sesama antar perusahaan itu kita tahu persis itu, wah itu pesaingku itu, ada gudang garam, ada jarum itu pemiliknya orang terkaya di Asia nomor berapa dan orang terkaya di Indonesia itu ya nomor 1. Itu pemiliknya kakak adik, dua-duanya orang terkaya di Indonesia gitu ya. Pendapatan Jarum itu melebihi pendapatan APBD-nya Jawa Tengah gitu ya pendapatannya. Ya, jadi yaitu negara kita gitu ya. Ada beberapa kelompok swasta yang menguasai hajat hidup orang banyak dan hasil revenue-nya atau hasil pendapatannya itu lebih besar daripada pendapatan pemerintah daerah itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian lingkungan persaingan berikutnya adalah daya tawar para penyalur. Nah, ini yang sering terjadi ya. Anda bayangkan bagaimana Bogasari itu mengakuisisi pabrik tepung gitu ya, pabrik tepung waktu itu Trias Sentosa atau apa waktu itu ya, pabrik tepungnya diakuisisi. Karena apa? Yaitu tadi, ketika kita bersaing podo-podo jualan bakso gitu ya. Saya jualan bakso, terus kemudian Anda jualan bakso. Maka supaya kamu tidak bisa laku ya penyuplai tepung saya bilang ojo didol nang ngene Safira gitu ya. Aku ya Pak tepungnya jangan dijual di sana ya. Kamu pasti kalah karena kamu tidak dapat tepung, tidak dapat daging dan sebagainya. Kamu pasti tutup tuh. Kamu pasti gulung tikar gitu ya. Nah, bargaining tawar penyalur atau sering disebut dengan supply chain ini ya, penyuplai ini penting karena seperti pabrik gula gitu. Dulu petaninya sulit gitu ya, sulit untuk mendapatkan tebu dan lain sebagainya. Akhirnya PTPN mengakuisisi gitu ya, para petaninya langsung disewa tanahnya untuk nandur. Setelah itu disetor ke kami. Apa yang dilakukan oleh penyalur seperti Java Confit gitu ya. Java Confit kemudian Popan itu semuanya punya pabrik ayam gitu ya. Dia kesulitan kalau tidak kerjasama dengan para pemilik pabrik ayam atau mendirikan pabrik ayam sekalian. Wonokoyo itu ya, Wonokoyo itu kan usahanya paling banyak adalah di bidang peternakan ya, peternakan ayam dan sebagainya. Wonokoyo langsung diakuisisi atau mungkin dilakukan bargaining dengan Popan, dengan Java Confit. Kalau enggak, ya kita kacau gitu ya, kacau karena apa? Daya salurnya akan terganggu. Yang paling sering itu memang pabrik tepung itu ya, yang diakuisisi oleh perusahaan besar ya, terutama roti ya, Bogasari itu ya. Nanti saya tunjukkan kapan-kapan tanggal akuisisi gitu. Dulu saya bahas beberapa akuisisi perusahaan itu karena ya daya saing pada penyalur ini. Bargain power of supplier ya. Jadi ketika suppliernya ini terganggu ya kamu beli sekalian gitu supaya tidak ya kayak kita seandainya punya bargaining supplier ya kita akan mengakuisisi beberapa sekolah PGRI se-Jawa Timur, SMK PGRI. Karena apa? Itu sebagai supplier. Kalau tidak dibargainingkan atau tidak dilakukan daya tawar yang tinggi, bisa kacau kita kan di sana. Oke. Daya tawar pelanggan. Jadi customer itu kan sudah pernah bilang Pak Yatno, customer itu selalu minta faster, better, cheaper ya, minta cepat, minta baik, minta cepat, minta baik, terus kemudian minta murah. Itu keinginan konsumen gitu ya. Nah, kalau kita bersaing dengan perusahaan besar ya kita harus protektif.
kita harus punya pelanggan-pelanggan yang militan gitu ya. Kita harus punya pelanggan-pelanggan yang tidak mudah untuk hilang gitu ya. Anda kan sering ya kalau beli rokok yang sudah terbiasa rokoknya Marlboro itu dikasih rokok jarum super merah itu ya watuk-watuk itu. Kamu ngomong wah ini rokok bapakku gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita membentuk supaya daya tawar pelanggan atau bargaining power of customer ini berada pada kita gitu ya. Jangan sampai pelanggan-pelanggan kita yang istimewa itu hilang gitu ya. Karena apa? Karena keselamaan kita. Kita umpamanya Anda sering ya mungkin laundry gitu ya. Laundry ini nggak tahu buka. Setiap kita datang tutup. Ya kita lari ke laundry yang lain gitu. Walaupun toh laundry itu cara nyucinya bagus. Ya itu karena pelayanan saja yang jelek gitu ya. Saya dulu pernah mendirikan rental komputer di Gang 8 itu ya. Jadi setelah saya tinggal itu, setelah saya tidak menempati, saya bekerja di KPU, terus saya titipkan adik saya gitu untuk yang nunggu ngetik. Waktu saya nunggu itu ruame gitu ya. Setelah saya titipkan ke adik saya, kukut bangkrut gitu ya. Karena apa? Karena setiap ada konsumen datang yang dari Ketintang, dari Gayungan, pelanggan-pelanggan kami, guru-guru TK, guru-guru PAUD yang pengen ngetikkan, pengen ngisi BKD, pengen ngisi itu di komputer itu selalu tutup gitu ya, nggak pernah dibuka gitu. Karena adik saya tangine awan, terus kemudian ya karena dia tidak terbebani beban keluarga, gitu. Akhirnya buka SANID, ya sudah hilang pelanggan kita. Itu efek karena pelanggan tidak nyaman, tidak ada pelayanan yang bagus ya, seperti itu. Jadi hilang. Maka langkahnya kita harus protektir. Dan kalau tentu ya gambler dalam hal apa? Yang memberikan diskon sebanyak-banyaknya. Pelanggan kita yang 10 kali datang membeli di produk kita ya diberilah gratis 1. Mungkin Anda nanti buka usaha warung makan dan sebagainya, pelanggan yang 100 kali makan ke kamu ya kasihlah voucher untuk umroh dan sebagainya. Kayak gitu ya. Harus gambler dan sebagainya. Mungkin 100 kali makan di tempat kita vouchernya umroh gitu ya. Ya kayak gitu, gambler ya. Ya nanti tapi diundi setahun sepisan gitu ya, berarti 100 kali kuponnya ya. Kayak kita kalau beli sesuatu di hypermart gitu kan, ada kupon yang kita isi, mobilnya 1. Tapi berapa ribu kali orang belanja di tempat kita dan gambler gitu ya. Terus dipilih itu orangnya, dipilih. Sing sok bayar pajeke lebih besar daripada yang ditargetkan seperti itu. Oke, kemudian ancaman barang pengganti, substitusi. Ini yang paling nanti ini yang Anda harus diskusikan ya. Jadi ketika kita bicara substitusi, ada kejadian seperti ini. Orang itu kamu kebiasaan makan nasi gitu ya, kebiasaan makan nasi. Tapi lama-lama kamu jenuh gitu ya. Apalagi ancaman anak-anak kos gitu ya. Maunya pengen makan tiap hari ganti gitu ya. Tapi harganya murah gitu ya. Kalau pagi pengen makan soto, kalau siang pengen makan kare ayam, kalau malam pengen makan yang goreng dan sebagainya. Ya kamu akhirnya disubstitusi sama pabrik mie ya. Akhirnya ada Indomie rasa soto, ada Indomie rasa ayam goreng, ada Indomie rasa crispy dan sebagainya. Yaitu substitusi, menggantikan nasi gitu ya. Menggantikan nasi yang Anda pengen makan setiap hari dengan menu yang berbeda. Akhirnya ada nasi dalam kemasan, ada Indomie dalam kemasan. Nah, ini yang paling nanti saya minta diskusikan di tugas Firlenda bahwa ketika substitusi, apa yang terjadi dengan substitusi gitu. Kamu tahu produk apa yang lagi ngetren, terus kemudian barang penggantinya apa gitu ya. Dulu pesawat gitu ya, kita pergi ke Jakarta pesawat. Ya akhirnya ancaman kita substitusinya ya kereta api. Bagaimana setelah Pak Menteri BUMN Dahlan Iskan itu meminta supaya kereta api di seluruh Indonesia itu bagus. One seat, artinya one seat, one orang, satu tempat duduk gitu ya. Dan pelayanannya bagus dan harus daftarnya nggak ada yang ngetem atau nyegat di jalan terus baru naik, itu nggak ada. Nah akhirnya menjadi pesaing gitu ya, menjadi pesaing pengganti substitusi seperti itu. Anda biasa rokokan terus diganti dengan vapor dan sebagainya, yaitu adalah pengganti. Gitu ya. Itu juga ancaman yang harus Anda pikirkan. Oke.
Kemudian strategi bersaing, dasar strategi persaingan atau 5 strategi kompetitif dasar. Pertama adalah kepemimpinan biaya. Jadi kalau ingin bersaing atau mengalahkan pesaing, ya biaya kamu harus lebih murah dibandingkan pesaingmu. Tapi jangan mengurangi kualitas. Kemudian kedua, diferensiasi, harus berbeda. Ya, harus berbeda. Produkmu ya jangan dibuat mirip, ya produkmu jangan biasa-biasa saja. Kalau kamu ada kamu buat apa ya, minuman yang rasa-rasa enak dan sebagainya, buat es ya. Kamu kapan-kapan bikin es yang rasa pedas dan sebagainya gitu ya, es rujak dan sebagainya. Ya diferensiasi harus berbeda. Kemudian inovasi. Ketika bicara inovasi berarti kan bicara teknologi, percepatan. Kalau bicara teknologi, apa yang harus dilakukan? Ya harus modern, harus bisa pelanggannya cukup di tempat dikirimi, harus kerjasama dengan Gojek dan lain sebagainya, harus delivery order. Terus kemudian strategi pertumbuhan. Kenapa apa yang diinginkan oleh KFC itu dia buka cabang di mana-mana? Ya, kok tidak buat satu terpusat saja di Jakarta yang besar gitu? Kenapa? KFC itu kok buka cabang di kota-kota kecil aja ada KFC? Kenapa? Apa tujuannya? Kenapa? Apa Ben? Ya terkenal sama untungnya lebih banyak, Pak. Kalau bikin di Surabaya yang satu besar sebesar stasiun Pasar Turi itu kan ya podo ae ngumpul enak gitu. Kan untungnya juga Percuma, lebih Pak. besar. Kenapa? Layan dari Madiun masa harus ke Surabaya dulu untuk memakan nyoba KFC. Oke ya, jadi ketika KFC itu menggunakan franchise, itu berarti dia punya visi bahwa di hari yang sama, di jam yang sama, di tempat yang berbeda orang bisa menikmati KFC itu ya. Jadi tujuan utamanya dia bukan duit dulu, bukan, enggak. Artinya dia ingin melayani orang di tempat yang berbeda, di jam yang sama, dengan menu yang sama gitu ya, di jam yang sama, di tempat berbeda, itu terlayani gitu ya. Dia visi utamanya itu. Jadi duitnya nanti mengikuti. Pokoknya aku kudu ngelayani. Berarti Adi Buwana itu pokoknya kudu ngelayani. Aku pokoknya untuk jam sama, aku isok kudu ngajar untuk ini. Itu bisa ngajar di Pasuruan. Saya juga harus bisa ngajar di Lamongan. Saya juga harus bisa ngajar di Blitar. Dengan label yang sama. Akhirnya ya buka Adi Buwana itu di kampus Blitar dan kampus Lamongan. Tujuannya apa? Di tempat yang berbeda, di jam yang sama, orang dipintarkan dengan kondisi yang sama. Nah, itu yang diinginkan ketika kita membuat strategi pertumbuhan. Ya, apa sih bedanya tumbuh dan berkembang itu? Apa, Vin? Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Wah, Apa? susah gampang gitu, Pak. Apa, Vin? Tumbuh dan berkembang. Lek tumbuh ke atas, lek berkembang melebar ya. Pacarmu itu, Vin. Pak, jangan, Pak. Maunya tetap bagus, pacarmu Pak. pacarmu mau jak makan aja, akhirnya berkembangnya melebar gitu ya, lek tumbuh ke atas lek berkembang. itu guyonan ya. Oke, sebenarnya sama ya, jadi memang pertumbuhan dan perkembangan, kalau tumbuh itu memang meningkatkan, biasanya kalau tumbuh itu dia pengen meningkatkan jenjangnya lebih tinggi, Ukuran. jadi mungkin menambahkan ukurannya ya, jadi ditinggikan ya. Kalau berkembang itu diperbanyak gitu ya. Memang sayap ya, memang artinya kalau tumbuh ke atas, kalau berkembang ke samping gitu ya. Tapi aja mau banding nih karo pacarmu, Bin, mau cak mangan terus berkembang. Kok pacarmu seneng, Dek, kamu jangan tumbuh tuh, Dek. Kamu tumbuh lah, jangan berkembang gitu. Apa cari Pak Yetno, kamu takin berkembang, kenapa semakin melebar ke samping gitu ya, gitu ya. Jadi jadi sebenarnya kalau tumbuh itu biasanya ingin meningkatkan levelnya. Jadi ke atas, jaringannya ditinggikan. Dia kalau berkembang, dia membuat kecil-kecil tapi menyebar di masing-masing wilayah. Tapi itu kedua-duanya juga penting ya. Memang kalau bisa ya tumbuh dan berkembang di perusahaan. Oke, kalau keempat strategi itu, kepemimpinan, diferensiasi, inovasi, pertumbuhan tidak bisa, maka kamu ambil strategi yang keempat, kelima, persekutuan. Jadi lek kon gak iso bersaing,
Safira, Ervin, gak bisa bersaing, kamu sama-sama pinter ya kamu bersekutu, kamu bergabung gitu ya. Ketika bergabung maka menjadi besar. Adibuana ketika tidak bisa bersaing, ya tidak bersaing, ya harusnya bergabung dengan PGRI-PGRI yang lain gitu ya. Untuk Muhammadiyah itu kan begitu. Dia tidak akan bersaing, dia akan bersekutu itu ya, bersekutu. Jadi digabungkan jadi ya. Beberapa perusahaan sering kan seperti antara Bosma Bisma Indra BBI dengan Baratajaya gitu ya. Dia nggak mungkin karena sama-sama kontraktor, sama-sama bergerak di bidang pendirian perusahaan besar, ngedekne pabrik dan sebagainya. Kalau sudah tidak mampu bersaing, maka dia bersekutu, maka dia bergabung, menggabungkan diri. Jadi BBI dan Baratajaya itu bergabung ya, perusahaan konstruksi itu menggunakan nama satu, Boma Bisma Indra BBI ya. Jadi sementara ini yang paling besar memang BBI. Tapi sebenarnya peralatan-peralatannya paling banyak dari Baratajaya waktu itu ya. Di Nageldadi itu berapa besar itu anunya apa kantornya itu ya, besar-besar. Nah, di Surabaya sudah sedikit tutup sih, yang di luar Jawa yang banyak gitu ya. Oke. Dasar strategi bersaing adalah keunggulan bersaing yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang menghasilkan beberapa kegiatan yang mempunyai nilai lebih. Jadi sebenarnya yang ingin ditingkatkan ketika kita bersaing itu adalah value, nilai. Anda tidak akan istilahnya tidak akan mengalami peningkatan mutu kalau Anda tidak bersaing gitu ya. Adibuana juga tidak akan melejit atau tidak akan atau biasa-biasa saja ketika tidak ada pesaingnya yang bikin gedung baru itu ya. Yuk kita akan bikin gedung biasa-biasa saja lah gitu. Iya nggak bisa. Kita akan bersaing ketika kita ada kompetitor, ketika kita ada orang yang menyaingi. Yo kon gampang panas hatimu ketika pacarmu menceritakan cowok yang lain gitu ya. Kamu akan berdandan rapi, lebih romantis, lebih wangi dan sebagainya. Tapi lek pacarmu wis mas ngono ae kamu apa adanya gitu ya, sidomu gitu ya, hancur ya, dunia persilatan gitu ya. Enggak. Ketika pacarmu bilang, "Iku lho, Pak Yitno itu loh, masih tuwek tapi keren gitu ya." Paling Ervin malah ketemu Pak Yitno, "Oh, lo lebih ganteng aku timbang Pak Yitno," kayak gitu ya. Tetapi itu caranya Vin kayak gitu ya. Memang kalau kamu pacarmu nggak memuji orang lain, kamu pasti tampil apa adanya gitu ya. Enggak ya, karena itu strategi bersaing itu yang sedang dibicarakan itu. Kalau kamu tidak melihat, ya kamu ya caranya kamu pengen pacarmu berbuat baik ya atau berpenampilan lebih ya ojo langsung mau cas peleng gitu ya, langsung aku loh saiki kok ngefan karo anu ya sapa iki ya sapa Luna Maya ya saiki tambah cantik gitu ya. Terus pacarmu kamu sering nonton filmnya Luna Maya ya ya enggak ya, artinya kita cara berdandannya Luna Maya dan sebagainya ya. Tadi paling tidak ada gambaran ketika kamu bersaing dan lain sebagainya, itu membuat perbaikan. Kemudian kepemimpinan biaya. Awalnya persaingan memang didasari pada biaya. Ketika biaya kita tinggi, Anda membuat proyek gitu ya. Ketika mengajukan proyek terus kemudian tender, itu kan persaingan. Bahkan kalau kami buat proyek itu pakai dua bendera gitu ya. Mungkin padahal itu milik saya semuanya gitu, CV-nya milik saya semua. Tapi saya menyaingkan ini CV Tirta Yasa, yang satunya CV Perdana Kusuma gitu ya, dua-duanya. Padahal yang buat rapnya saya sendiri gitu. Yang satu saya buat 1.020.000.000, yang satunya 1.005.000.000. Ya pasti yang menang 1.005.000.000 gitu. Walaupun sebenarnya pemiliknya saya gitu ya. Saya dua-duanya. Tender itu kalau enggak saya pinjam bendera teman saya gitu ya. Bendera ini teman saya tak gede nih semuanya, 1.030.000.000, 1.040.000.000, 1.060.000.000. 3 bendera pinjam. Kan 10% itu kalau pinjam bendera ke teman ya. Jadi ketika kita menang, terus CV saya 1.003.000.000 gitu ya. Maka menang saya. Maka saya harus memberi ke teman-teman saya 10%, 10%, 10%. Ya nggak apa-apa lah dibandingkan dia tidak menang gitu ya. Perjanjian di awal gitu ya. Seperti itu. Sering selain penunjukan langsung ada persaingan tender seperti itu. 10%, 10% gitu ya, seperti itu. Oke, ini yang tadi hampir sama ya, diferensial inovasi. Ini penjelasan yang tadi. Oke, pertumbuhan dan persekutuan. Berikutnya adalah pada tingkat bisnis. Kalau
kalau di sini sebenarnya dibandingkan yang lain, pertama adalah fokus cost leadership. Jadi ketika biaya itu jadi ketika membuat biaya-biaya, kamu harus paham dulu biaya pokoknya berapa. Nanti kita menjelang tengah-tengah semester ya, nanti kita akan menghitung bagaimana finansial itu kita hitung, bagaimana menghitung leasing itu dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghitung keuangan atau cost leadership-nya itu seperti apa. Sekarang kita bicara strategi yang guyon-guyonan saja, nanti setelah UAS kita serius ngitung duit gitu ya, walaupun kita itu duit ewong tapi kita hitung gitu ya, nggak apa-apa, supaya kita paham di dalam terhadap cost leadership pembiayaan. Kemudian diferensiasi itu kalau di pasca sarjana terutama di teknik industri itu ada yang namanya future cost atau biaya masa depan yang kadang-kadang harus kita pikirkan ketika kita pinjam bank di sini, berapa lama kita melakukan pembayaran kembali atau berapa lama duit itu kita pegang dan berapa lama berbunga-bunga itu duit itu harus kita pikirkan juga gitu ya. Terus kemudian di proses seperti itu memang harus fokus, nggak boleh ketika bicara strategi bisnis kita nggak fokus gitu ya, ngambang. Iya tak nggak ya oleh kita naikkan enggak nanti bagaimana dengan pesaing. Ya memang harus fokus. Anda pernah nggak melihat Pepsodent itu tahu-tahu mengganti kemasannya menjadi apa yang dilakukan oleh Sprite sekarang? Dia mengganti kemasannya menjadi putih. Itu karena apa? Coba, ada yang tahu alasannya? Kenapa? Kenapa? Menarik perhatian, Mbak. Sprite itu menarik perhatian. Ada lagi kira-kira? Apalagi selain Mas Alwi? Kenapa? Kenapa? Untuk mempermudah didaur ulang. Untuk mempermudah didaur ulang. Oke, ada lagi? Untuk mempermudah didaur ulang. Oke. Geral ya tadi ya? Oke. Iya, Pak. Sebenarnya bukan untuk mempermudah didaur ulang, bahwa pabrik Sprite itu melihat bahwa orang yang meniru atau membuat produk tiruan yang berupa Sprite yang diisi ulang, botolnya adalah botolnya Sprite, kemudian diisi ulang terus dilabelisasi, jebret itu sudah banyak di pasaran itu. Ya untuk menghancurkan usaha mereka, barangkali dia kan sudah beli bermacam-macam alat ya untuk sablon dan sebagainya untuk menghancurkan mereka, maka hari ini saya nyatakan Sprite itu berwarna putih, maka di dalam perundang-undangan Sprite yang botolnya warna hijau itu palsu. Sudah hancur nggak kalian kalau punya usaha seperti itu? Itu yang dilakukan oleh Sprite karena banyak orang yang memalsukan botolnya. Jadi dia botolnya diisi ulang. Akhirnya Sprite punya kebijakan, kita ganti. Ya karena perusahaan besar ya, punya perusahaan besar, jadi nggak rugi gitu ya. Nggak rugi kalau mengambil kebijakan. Yang rugi yang para pengusaha pemula-pemula yang niru jiplak itu. Sekarang kalau ada diedarkan, siapa saja yang minum Sprite warna hijau itu palsu. Apa enggak keracunan kalian? Walaupun sebagian itu produknya Sprite beneran. Enggak rugi Sprite. Enggak apa-apa. Dia mengukur di lapangan produk saya masih berapa ya? Oh, mungkin sekitar 80 kontainer. Ya wes sudah hancurkan. Kita ada palsu semua. Kita akan mengeluarkan produk baru yang warna putih. Yaitu salah satu menghancurkan atau ketika menghancurkan barang kita yang ditiru. Seperti yang dilakukan oleh Pepsodent waktu itu. Jadi dia melihat bahwa di lapangan itu ditiru produkku. Waduh, kemasanku dipakai lagi ya kayaknya. Nah, akhirnya dia menghancurkan, dia menarik semua produk. Jadi artinya dia jual semua produk yang ada di gerai, yang ada di toko, yang Pepsodent warna putih itu dihancurkan. Mohon untuk dihancurkan dan dianggap kedaluarsa. Akan saya kirim dengan Pepsodent yang baru. Orang yang meniru apa gak langsung bangkrut itu, karena dia sudah berproduksi banyak ya. Orang yang niru banyak, jadi bangkrut dadak itu pasti bangkrut dadak karena ya itu tadi. Ketika kita melihat riset pasar, banyak orang yang meniru kita dan kita akan keluarkan kebijakan mengganti kemasan seperti itu. Oke, berikutnya adalah strategi bisnis generik. Nah, berikutnya adalah biaya rendahnya terfokus. Jadi dia harus memikirkan ketika bicara generik, maka dipikirkan dulu biaya terendahnya itu berapa. Harga dasar atau harga pokok produksinya berapa. Ketika harga pokok produksinya bisa ditentukan, bisa ditekan,
dengan tidak mengurangi kualitas, yaitu kita patok ya, kita patok. Harga pokok produksinya minyak BBM berapa? Kalau terjadi kenaikan harga pokok, kenaikan harga BBM di dalam negeri dan di luar negeri berapa? Yaitu kita hitung. Supaya apa? Kepemimpinan biaya kita bisa fokus terhadap harga ya. Saya kemarin lihat TikTok itu ya, Ninja RR yang dulu harganya 60 juta, karena efek pandemi sekarang tinggal 30 juta. Saya berpikir loh, sebenarnya harga pokoknya Ninja RR itu berapa ya gitu ya. Padahal awalnya sebelum pandemi itu 60 jutaan gitu. Terus saya kemarin lihat di TikTok, sekarang pandemi rek beli Ninja hanya 30 juta. Nyar gitu ya. Berarti artinya kan harga pokoknya ya mungkin 25 jutaan gitu. Nah, kenapa beralih seperti itu ya perusahaannya? Karena mungkin dia harus menghabiskan stok. Kalau tidak, ya dia kedatangan stok baru lagi gitu. Oleh karenanya dia harus memikirkan biaya yang rendah dan terfokus. Oke. Pada tingkat bisnis syaratnya adalah fokus pada kualitas, kemampuan dalam R&D. Nah, lembaga risetnya atau R&D-nya harus pinter. Ketika mengukur seperti ini harus pinter. Kalau tidak, dia ya pasti istilahnya pasti mengalami kehancuran kalau R&D-nya nggak bagus. R&D itu kan bertugas untuk menyeleksi, melihat pasar dan sebagainya, menciptakan inovasi baru dan sebagainya. Kalau R&D-nya nggak pinter, R&D-nya kamu tahu nggak R&D-nya Oppo, R&D-nya Xiaomi, R&D-nya Samsung itu selalu bertemu gitu, selalu bergabung walaupun dia kompetitor, tapi orang-orang yang R&D yang disebut di dalam think tank gitu ya. Think tank itu kan kumpulan orang-orang yang berpikir gitu ya. Dia nggak dikasih pekerjaan seperti itu, ada laptop, ada apa, enggak. Dia dikasih tempat makan, pastry, ruang makan, nyantai gitu ya, hanya 3 orang gitu. Tetapi setelah pulang dia punya catatan, oh ini kudu ini. Kenapa R&D-nya Samsung, R&D-nya Oppo, R&D-nya Xiaomi, Redmi dan sebagainya itu bisa menciptakan produk yang sama ya karena mereka komunikasi. Artinya ketika cas ini dipakai untuk Oppo, dipakai untuk ini harus sama, harus kompatibel, harus bisa gitu. Jadi harus komunikasi. Kalau mereka tidak komunikasi ya hancur. Produk-produk mereka nggak akan dilirik. Ya. Cek. Sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, sorry, maaf terputus. Saiki tri itu harus dimatikan dulu beberapa menit terus nyala lagi ya. Gak tahu ini persaingan usaha atau apa atau pemblokiran usaha gitu ya. Jadi pakai tri itu di WA itu harus dimatikan. Mungkin 15 menit itu dia harus dimatikan datanya terus dinyalakan lagi. Kalau enggak ya ngeblank mau hilang itu. Ya. Itu yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti itu. Oke.
Berikutnya adalah ini tadi yang R&D. Oke. Kemudian dorongan untuk diferensiasi. Nah, ketika kita berbeda itu harus punya ciri khas. Kalau sudah punya ciri khas berarti teknologinya baru. Masing-masing kamera masing-masing HP kan sudah bersaing. RAM-nya harus 8, terus kemudian kameranya harus sudah AI atau intelijensi. Nah, ini ya sudah ibaratnya sudah menggunakan kecerdasan buatan gitu ya, AI gitu ya. Dia akan menyesuaikan gitu dengan cahaya, menyesuaikan dengan warna kulit dan lain sebagainya. Ya, itu adalah teknologi dan harus punya ciri khas gitu ya. Kenapa ada beberapa teman yang tanya, kenapa ya logonya Adidas itu selalu ininya ke kiri gitu ya, ke arah kiri gitu. Ya itu khas, kalau sampai ada yang bikin kebalik ke arah kanan berarti itu palsu kan gitu ya. Seperti itu. Jadi bagaimana arloji Swiss Army itu kalau yang ori itu di bagian sininya, di bagian atasnya ini ada warnanya gitu ya, ada bentuknya. Kalau dulu yang ori seperti itu, sekarang ya yang tidak ori pun akhirnya menyesuaikan, kalau enggak ya mereka takut bahwa itu KW gitu ya. Dulu kalau yang ori pada logo Swiss Army itu di bagian sininya itu pasti ada warna biru itu ori. Tapi sekarang orang yang memalsukan juga pinter gitu ya, harus sama-sama dibuat mirip seperti itu. Oke, kemudian kompetitor dapat belajar mengenai meniru value chain. Nah, ketika bicara value chain ini adalah sebenarnya tingkat risikonya yang harus ditanggulangi ya, karena bicara supply chain dan lain sebagainya, bicara bagaimana itu harus kita kuasai. Kalau tidak para supplier itu bermain, dia akan menghidden atau menghambat pengiriman produk kita gitu ya. Kalau kita daya tawarnya tidak bagus, makanya Bogasari itu mengakuisisi pabriknya itu karena ya khawatir dia akan bermain, akan dinaik turunkan bahannya gitu ya. Mungkin kalian juga seperti itu. Kalau punya usaha dan kemudian tidak segera bargaining ya, menjadikan perjanjian bahwa kamu kontrak, saya ambil bahan di kamu 10 tahun dengan kualitas seperti ini. Kalau kamu menurunkan kualitas, kamu akan saya cas, kamu akan saya denda. Gitu ya. Kontraknya berapa? 10 tahun. Gitu ya. Dia tidak akan bermain-main. Kalau sampai dia bermain-main, dia harus membayar kerugian kamu sebesar ini. Gitu ya. Itu harus dibawa ke pengadilan gitu ya, harus di Menkumhamkan atau dibuat perjanjian gitu ya. Kalau tidak, supplier akan bermain. Karena apa? Ya kita kelangsungan hidup perusahaan kita kan panjang. Ketika supplier bermain, barangnya dielekne dan sebagainya, atau iseng saja, barangnya dicampuri racun terus meninggal dunia, siapa yang dituntut? Kalian kan, bukan lagi suppliernya, karena yang menciptakan produk rotinya kamu. Nah, itu harus dijadikan perjanjian kalau kamu punya usaha. Ya kalian saya harap nanti punya usaha untuk apa ya? Untuk memastikan bahwa kelangsungan hidup usaha kalian berjalan dengan baik. Ini nanti kamu baca sendiri. Ini adalah dasar-dasar segmentasi pelanggan. Demografi. Kenapa sih sekelas Nielsen, lembaga survei itu, ketika tanya itu demografi, usia, penghasilan, jenis kelamin. Karena dia ingin mengetahui orang yang kecenderungan beli Rexona, orang yang kecenderungan beli sampo Pantene itu usia berapa. Laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya seperti apa. Yang menggunakan Pantene itu rata-rata rambutnya yang panjang atau yang pendek, berapa gaji mereka, kelas sosialnya, dia kategori, padahal dia hanya menanyakan kamu menggunakan Pantene tak mbak, kalau menggunakan Pantene itu yang warna apa, Pantene yang jenis apa, hanya itu saja. Tapi list surveinya kan macam-macam, ada usia, ada tempat, ada berapa tanggungan keluarga, ya dia pengen melihat segmen pasarnya seperti apa. Faktor geografis, faktor psikologis, gitu ya. Pola konsumsi sampai dihitung seperti itu ya. Jadi kamu menggunakan Pantene itu tiap hari, apa 1 bulan sekali, apa 1 tahun sekali. 1 tahun sekali Pak menjelang mau sholat Id kayak gitu ya, baru keramas kayak gitu ya. Jadi itu terpola ya, terukur dan mereka mengambil data itu. Dan
Kalau nggak salah Nielsen itu kalau datanya diminta atau kita datang ke perusahaan Nielsen untuk menanyakan, Pak, data konsumen ini boleh nggak untuk riset penelitian? Kalau untuk penelitian mahasiswa dan sebagainya diizinkan, diberikan data. Tetapi kalau data itu kamu bocorkan, kamu didenda hampir 500 juta atau berapa itu ya. Jadi tidak boleh membocorkan rahasia hasil surveinya Nielsen untuk perusahaan yang lain gitu ya. Tetapi kalau untuk di riset pola pemilik pengguna Pantene itu ini segmentasi pasarnya gini, klaster untuk usia berapa sih? Nah, seperti itu ada. Yang penting itu nomor 7, pola loyalitas merek. Jadi orang itu kalau sudah loyal, ya bagaimana ya, kalau kamu sudah brand kamu sudah terbiasa beli sandal kalau tidak Neckerman gitu, rasanya sikil gatel kabeh gitu ya. Jadi loyal gitu ya. Anda kalau tidak pasta giginya menggunakan close up gitu, rasanya kayak pahit gitu ya. Jadi lidah kamu kayak meluntir gitu ya. Jadi itu loyal itu, padahal ya ono sing luwih apik sifat yang lebih mahal juga ada, tapi kamu sudah terbiasa pakai close up ya nggak bisa, bahkan mutah-mutah kamu sikat gigi menggunakan produk yang mahal itu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan di segmen nomor 7 itu yang paling penting. Nah, kemudian ini nanti dicari ya guna akhir, kemudian segmen produk, segmen geografis berdasarkan atas wilayah itu. Jadi kalau kamu ngecek seberapa banyak orang minat terhadap padu buana, ya jangan kamu cek ke Malang sana, rugi karena Malang banyak kampus. Ya ceklah di daerah Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Gresik, Lamongan kayak begitu ya. Kalau di Malang ya ngapain mencari segmen ke sana, karena di Malang banyak kampus seperti itu. Oke. Ini yang tadi bagian dari strategi. Terus kemudian perusahaan yang total quality management itu berkaitan dengan kualitas, jadi harus semuanya, mulai dari produk itu tadi bicara total quality management. Nanti kalau kamu diajar Bunda Titi atau Pak Joko Awe tentang total quality management, itu mulai dari awal, berarti orang kualitas produknya harus bagus, itu dimulai dari bahan. Ketika bahan bagus, proses bagus, packing bagus, dan pengiriman bagus, ya akhirnya bagus. Nanti analisanya ketemu saya di semester depan, namanya analisis ekonomi teknik. Nanti kita akan menganalisa tentang biaya kualitas. Ada 4 ya, jadi biaya penilaian, terus biaya penilaian, terus biaya internal dan biaya eksternal. Satunya apalagi saya lupa, nanti kita cek. Itu ada 4. Jadi ketika kecelakaan produk itu di dalam perusahaan ada pos biayanya sendiri. Ketika kecelakaan produk itu di luar pada waktu pengiriman ada pos biaya. Ketika mengukur pada bahan ada biaya tersendiri. Jadi enggak semuanya kita bisa ngeklaim terhadap total quality management, itu nanti luas. Jadi biasanya mata kuliahnya yang ngajar Bunda Titi sama Pak Joko Awe, tapi bukunya saya punya. Buku terbarunya saya Pak Joko Awi dan Bunda Titik ya tentang pengendalian kualitas. Saya bicara pada pembiayaan kualitasnya, jadi ada 4 itu tadi unsur pembiayaan. Nah, itu memang tujuannya untuk persepsi kepada pelanggan biar hasilnya bagus. Oke, kemudian ini beberapa yang strategi, terus kemudian hal-hal penting yang berhasil. Pertama adalah ketika kita kepingin produk kita berhasil, pertama harus konsisten. Kenapa sih? Apa sih McD itu kok lebih konsisten gitu ya, lebih konsisten produknya daripada rujak Yuyem. Yuyem itu kalau bikin resep kan feeling-feelingan. Lagi bertengkar karo bojone rujak pedes. Kalau lagi seneng karo bojone rujak jadi enak. Itu karena tidak ada standarisasi. Beda dengan KFC basing sing masak SPGA, sing masak SPGI, sing masak SPG-nya C6 itu sama rasanya ya tetap seperti itu. Karena terstandarisasi ya. Beda dengan rujaknya Yuyem itu ya, kalau lagi feelingnya bagus, rujaknya pahit. Kalau tidak bagus ya rujaknya encer dan sebagainya. Karena tidak konsisten, tidak ada ukuran jelas. Kemudian realistik.
Realistik itu kan bicara dengan keadaan tangible ya, dengan sumber daya perusahaan. Kalau kamu punya daya beli 5.000 ya jangan berandai-andai tuku masakan Padang dan sebagainya. Ya bolehlah super mie rasa masakan Padang atau super mie rasa rendang dan sebagainya. Ya harus realistis. Ketika mengeluarkan biaya, maka produk yang dikeluarkan juga harus sama realistis. Kemudian pelaksanaannya harus hati-hati. Nah, hati-hati ini bicara dengan kualitas tadi, berbicara dengan total quality management. Prosesnya harus ditata dengan baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya adalah ini, berikan contoh produk di pasaran dan barang penggantinya atau substitusinya. Jadi kayak tadi ada rokok, ada vapor dan sebagainya. Tapi cari contoh yang lain ya. Nanti dijawab di Firlenda. Firlendanya masih belum bisa saya buka tadi. Nanti coba kalian bisa saya buka sampai jam 23. Nanti kalau ada kesempatan silakan Anda ngisi desainnya. Jadi pertanyaan adalah berikan contoh produk di pasaran dan barang penggantinya, yaitu barang substitusinya. Ya. Jadi kayak tadi ada rokok, penggantinya apa? Vapor dan sebagainya kayak begitu ya. Terus dikasih alasan gitu ya di situ. Oke, ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Kita sudah 1 jam. Satu aja, Pak. Gimana? Iya, apanya? Contohnya? Iya. Satu saja tapi dengan alasan ya. Alasan yang logis. Yang berbeda dengan teman-teman. Gitu. Oke. Nah, Pak. Pak, Oke, ada lagi kira-kira? Pak, saya mau bertanya. Ya. Kalau misalnya Firlendanya masih tetap trouble gitu sampai deadline-nya, itu gimana, Pak? Apa nggak bisa kayak BCM aja? Jangan ya, karena saya perlu data. Nanti kalau trouble biasanya saya buka lagi, jamnya saya mundur lagi sampai besok gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau ada yang belum bisa nanti minta ke Pak Yitno ya. Karena bukti. Oke, di sini nulis juga nama dan NIM, tolong di chat sini. Nanti saya cross check lagi di Firlenda. Ya, nulis nama, NIM gitu aja nggak apa-apa. Oke. Ya, kalau di Firlenda nanti juga ditulis. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi adik-adik? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Kalian saya beri kesempatan untuk nulis di sini sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.